saya Hana Putri Arianti dari kelas 10 IPA 1. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang grafik fungsi trigonometri. Sebelum itu, kalian harus tahu dulu apa itu fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri adalah suatu fungsi yang grafiknya berulang secara terus-menerus dalam periode tertentu. Nah, sekarang sudah tahu kan apa itu fungsi trigonometri? Setelah itu, kita akan membahas tentang grafik fungsi trigonometri sinus dan kosinus. Simak videonya sampai selesai ya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang fungsi sinus. Fungsi sinus itu bentuk persamaan umumnya Y sama dengan A sin K X plus minus alfa. Kenapa di sini plus minus? Karena nanti soalnya bisa aja plus, bisa aja minus. Cara mencari yang pertama itu amplitudo. Amplitudo itu dilihat dari bentuk persamaan umumnya pada nilai A-nya. Kalau amplitudo ini juga bisa digunakan untuk mencari nilai maksimum dan nilai minimum. Nilai maksimum itu cara mencarinya yaitu nilai mutlak A. Kalau nilai minimum, min nilai mutlak A. Perbedaannya itu ada plus minusnya. Kalau di maksimum itu plus, kalau minimum itu min nilai mutlaknya. Terus yang ketiga itu nyari periode. Periode itu rumusnya 360 derajat per K. Nah, di sini kan X plus minus alfa. Kalau misalnya alfanya plus, berarti dia geser ke kiri sejauh alfanya. Kalau misalnya plus tuh dia geser ke kiri sejauh alfa. Kalau misalnya dia min, dia geser ke kanan sejauh alfa. Bedanya gitu. Jadi setelah itu kita lanjut ke contoh soal. Nah, contoh soalnya itu Y sama dengan 2 sin 2x min 40 derajat. Tetapi sebelum itu kita ubah dulu 2 sin 2-nya dikeluarin jadi 2x. Nah, 40 derajat ini dibagi 2 jadi 20 derajat. Kenapa diubah? Karena sebelumnya ini gak ada nilai K-nya. Jadinya diubah jadi kayak gini, 2 sin 2 tutup kurung X min 20 derajat. Nah, sehabis itu kita cari amplitudonya. Amplitudonya itu 2, karena pada bentuk persamaan umum yang tadi 2 ini termasuk nilai A. Habis itu kita nyari nilai maksimum. Nilai maksimum itu nilai mutlak A atau nilai mutlak 2. Nilai mutlak 2 hasilnya 2. Terus nilai minimum min nilai mutlak A kan, jadi nilai mutlak 2 itu min 2. Setelah itu kita cari periode. Periode itu rumusnya tadi 360 derajat per K. 360 derajat dibagi K-nya itu 2 kan, jadi 360 derajat dibagi 2 180 derajat. Nah, untuk membuktikan bahwa periodenya itu memang 180 derajat, caranya tulis dulu sudut-sudut 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Nah, masing-masing ini nanti dibagi 2 semuanya. derajat dibagi 2, 135 derajat. Nah, hasil akhirnya sama kan? 180 derajat. Habis itu, kita ke tahap selanjutnya yaitu masukin rumus yang ini. Sin 2x min 20 derajat. Oh iya, di sini kan tadi kita udah dijelaskan kan, tadi sudah saya jelaskan, misalnya di sininya plus itu berarti ke kiri, kalau di sininya min berarti dia ke kanan sejauh 20 derajat. Jadi di sini nanti ditulis buat angka-angka pada tabelnya itu X-nya itu dari sudut-sudut yang udah dicari, yaitu 0 derajat ditambah 20 derajat.
Jadi kalau misalnya dia ke kanan, berarti di sini rumusnya jadi ditambah 0 ditambah 20 derajat 20 derajat. Nah, dicari seterusnya sampai 180 derajat. Nah, kalau udah dicari, ini hasilnya 20 derajat, 65 derajat, 110 derajat, 155 derajat, dan 200 derajat. Setelah itu kita bikin tabelnya. Nah, tabelnya kayak gini. X-nya itu kita masukin angka-angka yang udah dicari ini, yaitu 20 derajat, 65 derajat, 110 derajat, 155 derajat, dan 200 derajat. Nah, untuk mencari Y-nya, kita pakai rumus yang pertama tadi, bentuk persamaan yang pertama, yaitu 2 sin 2X min 40 derajat. Kita cari 2 sin 2 dikali X-nya itu dari angka-angka yang ini nih. Pertama kan nyari X-nya itu 20 derajat kan, min 40 derajat. 2 sin 40 derajat min 40 derajat itu 2 sin 0 derajat, yaitu hasilnya 0. Dimasukin 0 di sini jadi Y-nya. Nah, untuk kalau mencari ini bisa pakai cara menghitung yang kayak tadi, misalnya kalau udah hafal, kalau udah bisa juga pakai kalkulator. Nah, udah dicari semua kan, jadi Y-nya itu ada 0, 2, 0, min 2 sama 0. Nah, ini untuk menentukan titik-titiknya nanti. Setelah itu kita bikin grafiknya. Nah, grafiknya kayak gini. Nilai maksimumnya tadi kan 2, nilai minimumnya min 2. Nah, untuk bikin grafiknya, kita X-nya, sumbu X-nya itu kita isi sama angka-angka yang ini. Nah, kalau udah diisi kayak gini, ditentuin titik-titiknya ini, Y-nya nih. Titik-titik yang ada pada Y-nya ini. 20 derajat itu titiknya pada 0. 65 derajat itu di 2. 110 di 0. 155 itu di min 2. Nah, 200 derajat itu di 0. Habis itu kita sambung ini. Nah, jadi ntar hasilnya kayak gini. Ini merupakan grafik 2 sin 2X min 40 derajat. Nah, hasil grafiknya itu kayak gini. Setelah itu kita belajar fungsi kosinus. Fungsi kosinus itu bentuk persamaan umumnya sama kayak bentuk persamaan sinus. Cuma bedanya di sininya, kalau tadi sin, sekarang cos. Ini untuk mencari hasil nanti grafiknya kayak gimana. Setelah itu kita lanjut ke contoh soalnya aja ya. Nah, contoh soalnya itu Y sama dengan 3 cos 3X plus 45 derajat plus 2. Tapi sebelum itu kita ubah dulu. Jadi 3 cos 3-nya dikeluarin jadi 3. 45 derajat dibagi 3 itu kan 15 derajat tambah 2. Nah, jadi kayak gini. Kenapa diubah? Karena kayak tadi K-nya di sini belum ada, jadi diubah. Setelah itu kita cari amplitudo. Amplitudonya itu 3. Setelah itu kita cari nilai maksimum. Nilai maksimumnya itu nilai mutlak 3, yaitu 3. Terus nilai minimumnya min nilai mutlak 3, yaitu min 3. Nah, di sini kan ada plus 2 kan, jadi nilai maksimumnya ini ditambah 2. Ini juga nilai minimumnya ditambah 2. Ini hasilnya 5, ini hasilnya min 1. Terus
Habis itu kita cari periodenya. Periode itu 360 derajat per K. 360 derajat, K-nya itu 3, jadi 120 derajat. Nah, untuk membuktikan bahwa hasil akhir atau hasil periodenya 120 derajat, kita tulis dulu sudut-sudutnya kayak cara yang tadi. Nah, masing-masing ini dibagi 3. Nah, sama kan hasil akhirnya 120 derajat. Setelah itu ke tahap berikutnya, yaitu kita masukin rumus cos 3 X plus 15 derajat. Nah, di sini kan alfanya itu plus, berarti dia ke kiri sejauh 15 derajat. Jadi di sini rumusnya itu 0 derajat dikurang 15 derajat karena dia ke kiri. Jadi rumusnya itu dikurang. Nah, seterusnya kayak gitu dicari sampai 120 derajat. Nah, udah dicari semua. Jadi hasilnya itu min 15 derajat, 15 derajat, 45 derajat, 75 derajat, dan 105 derajat. Setelah kita mencari ini, kita bikin tabelnya. Ini tabelnya kayak gini. X-nya kita masukin angka-angka yang ini. Nah, angka-angka yang ini kan udah dimasukin. Habis itu kita cari Y-nya pakai rumus, yaitu bentuk persamaan yang pertama tadi, yaitu 3 cos 3x plus 45 derajat plus 2. Kita cari deh 3 cos 3 dikali min 15 ditambah 45 derajat tambah 2. 3 cos min 45 derajat plus 45 derajat ditambah 2. 3 cos 0 derajat ditambah 2. Pokoknya nanti hasilnya ini jadinya 5. 5 dimasukin di sini. Untuk mencari ini bisa pakai cara yang tadi, terus bisa juga pakai kalkulator. Sekarang kita isi semuanya kan. Nah, Y-nya udah keisi semua, kita bikin grafiknya. Y-nya ini kayak tadi untuk menentukan titik-titiknya. Nah, grafiknya kayak gini. Ini kita tulis dulu. Tadi kan nilai maksimumnya itu 5 ya. 2-nya itu kita tulis di tengah-tengah sini. Terus nilai minimumnya tadi kan min 1. Terus kita tentuin deh titik-titik yang ini. Min 15 itu titiknya di 5. 15 derajat itu di 2. 45 derajat itu di min 1. 75 derajat di 2. 105 derajat di 5. Sambungin deh titik-titiknya. Nah, pokoknya hasilnya kayak gini. Hasil grafiknya. Ini grafik 3 cos 3x plus 45 derajat ditambah 2. Nah, ini grafiknya kayak gini. Nah, sekarang sudah jelaskan seperti apa grafik fungsi trigonometri. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.